Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali eh, pada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-6 dengan pokok bahasan masih tetap dengan studi kasus tentang percabangan dan perulangan. Diharapkan kepada mahasiswa untuk tertib dalam mengikuti perkuliahan ini sampai selesai dan tidak membuat kegaduhan dan berisik pada saat materi sedang berlangsung. Oke, kita lanjutkan pembahasan studi kasus tentang percabangan dan perulangan. Yang akan kita bahas hari ini adalah studi kasus tentang yang pertama itu pembuatan kalkulator sederhana. Dan yang kedua adalah contoh tumpukan bilangan. Kasus yang pertama adalah tentang kalkulator, pembuatan kalkulator sederhana. Masalah yang dihadapi adalah buatlah program kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi terhadap dua bilangan. Jadi sederhananya itu kita membuat kalkulator yang pada umumnya itu ada perintah untuk penambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke. Contoh input. Masukkan bilangan 1 adalah 16, masukkan bilangan 2 adalah 4, masukkan operator pembagian, jadi 16 bagi 4. Outputnya adalah hasil dari 16 bagi 4 adalah 4. Itu contoh solusi terhadap permasalahan pembuatan kalkulator. Jadi alur logikanya seperti ini. Cara penyelesaian. Yang pertama, program akan menerima input berupa bilangan 1, bilangan 2, dan operator. Yang kedua, kemudian program akan mengecek nilai operator. Jika operator yang dimasukkan adalah tambah, maka operasinya adalah penjumlahan. Jika operator yang dimasukkan adalah simbol minus atau simbol tanda kurang, maka operasinya adalah pengurangan. Jika operator yang dimasukkan adalah bintang, maka operasinya adalah perkalian. Dan jika operator yang dimasukkan adalah bagi, maka operasinya adalah pembagian. Input. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah bilangan pertama dalam bentuk angka integer, bilangan kedua dalam bentuk angka integer. Jadi harus ada dua bilangan yang dijadikan sebagai operan. Bilangan 1 ke bilangan kedua. Outputnya adalah program ini akan menghasilkan output yang berupa nilai hasil perhitungan yang bertipe floating point. Ya. Jadi nanti hasil perhitungannya itu nilai bilangan floating point, ya. Pecahan. Struktur data yang dibutuhkan. Variabel bertipe integer untuk menyimpan data bilangan 1, variabel bil 1. Jadi struktur data yang pertama adalah variabel dengan nama bil 1. Yang berikut bilangan kedua dengan nama variabel bil 2. Kemudian variabel bertipe karakter untuk menyimpan jenis operator variabel OP. Dan yang keempat, variabel bertipe float untuk menyimpan hasil perhitungan. Nama struktur data, nama variabelnya adalah hasil. Jadi ada 4 variabel yang
deklarasikan. Yang pertama variabel bil1, variabel bil2, variabel operator, dan variabel hasil. Jadi ada 4 variabel yang dideklarasikan. Yang berikutnya logika pemrograman. Operasi percabangan dengan menggunakan if, then, else. Operasi penjumlahan menggunakan operator plus atau penambahan. Operasi pengurangan menggunakan operator pengurangan atau strip. Operasi perkalian menggunakan operator bintang. Operasi pembagian menggunakan operator garis miring atau pembagian. Flowchart keseluruhan yang dibuat setelah proses mulai dari masalah sampai masalah, cara penyelesaian masalah, struktur data, dan terakhir adalah flowchart keseluruhan. Flowchart di sini dimulai dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dimulai dari start, kemudian variabel namanya bil1, bil2, operator, dan hasil. Jadi ada 4 variabel. Kemudian proses menginput. Input bilangan 1, kemudian input bilangan 2, kemudian operator. Operatornya di sini dipilih. Jika pilih tambah maka hasil bil1 tambah bil2. Jika pilih pengurangan maka hasil sama dengan bil1 kurang bil2. Jika pilih bintang maka hasil bil1 kali bil2. Berikutnya hasil. Jika pilih pembagian maka hasil sama dengan bil1 bagi bil2. Ya, kemudian cetak hasilnya, kemudian selesai. Setelah menampilkan hasil maka alur algoritma berhenti atau selesai. Nah, di sini ada huruf T, itu maksudnya begini. Oh, ternyata yang dipilih bukan tambah, yang dipilih minus. Ya. Atau begini. Bukan tambah yang dipilih. Oke, turun. Ternyata dipilih, oh bukan minus yang dipilih. Cek lagi. Oh, ternyata bukan bintang yang dipilih. Cek lagi, oh ternyata yang dipilih adalah pembagian. Jadi fungsi tidak dan ya itu adalah begitu. Jika kondisinya benar, maka dia dieksekusi. Jika tidak, maka dia diabaikan dan dicari kondisi yang memenuhi syarat. Kasus yang kedua, kasus tumpukan bilangan. Permasalahan, buatlah program untuk menampilkan tumpukan bilangan. Contoh, input, masukkan jumlah tumpukan 55. Output 1, 2, 22, 3, 33, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Jadi ini satu tumpukan mulai dari angka 1 sampai angka 5. Proses penyelesaian. Untuk membuatkan tumpukan bilangan seperti pada contoh kasus di atas, untuk kasus yang ini ya. Ini. Diperlukan 2 level perulangan. Perulangan pertama untuk tingkatan, sedangkan perulangan kedua untuk mencetak angka pada tiap tingkatan. Input. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah jumlah tumpukan dalam bentuk angka. Jadi nanti tumpukan yang ada itu dalam bentuk angka. Output. Program ini akan menghasilkan output yang berupa tumpukan angka dengan jumlah tumpukan sesuai nilai angka yang dimasukkan. Kemudian struktur data yang dibutuhkan adalah variabel bertipe integer untuk menyimpan data jumlah tumpukan. Oke, yang pertama namanya variabel n. Kemudian variabel i yang digunakan untuk perulangan pertama dan variabel j yang digunakan untuk perulangan kedua. Jadi ada 3 variabel yang digunakan di sini. Ada variabel n untuk menyimpan jumlah tumpukan, variabel i untuk digunakan untuk perulangan yang pertama, dan variabel j untuk digunakan pada perulangan kedua. Logika pemrograman, operasi perulangan menggunakan statement for. Jadi dia menggunakan sistem statement for. Nanti kalau bingung bisa lihat
statement for pada pertemuan-pertemuan awal. Nanti nonton videonya kembali. Flowchart secara keseluruhan adalah seperti berikut. Mulai deklarasi variabel n, i, j. N adalah jumlah data, i adalah perulangan awal, dan j adalah perulangan yang kedua. Kemudian input n, input jumlah data. Oke, taruhlah di sini datanya 5, maka i sama dengan 1, i lebih kecil dari n. Nah, jika i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, berarti kondisi ini masih terpenuhi. Karena n-nya 5. Contoh ya, n-nya 5. J, turun lagi. J sama dengan 1, J lebih kecil dari n kurang 1. Kemudian cetak. Kembali lagi. Cetak tersusun sampai batas yang ditentukan n-nya. Kalau sudah sampai ke batas yang 5 kali, maka dia berhenti. Print ln ini dia membentuk baris tumpukan. Setiap baris dibuat tumpukan sampai batas tumpukan yang disediakan. Nah, tadi saya contohkan batas inputannya sebanyak 5 kali, maka dia sampai 5 kali dia berhenti. Seperti pada contoh yang di atas. Seperti contoh yang ini. Jadi 1, kemudian dia enter lagi 2, kemudian dia buat tumpukan lagi mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 sampai selesai. Jadi alur flowchartnya seperti pada flowchart di bawah ini. Oke, selesai dan ada latihan soal yang harus dikerjakan. Latihan dikerjakan setelah materi ini selesai disampaikan dan harus dikumpulkan pada akhir pertemuan perkuliahan hari ini. Oke, selamat bekerja dan terima kasih.